Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita, kekuatan, keimanan, kenyamanan waktu dan tenaga, roh kepada kita, sehingga dengan itu semua kita masih dapat hadir di masjid yang sama-sama yang kita cintai ini. Dalam satu kegiatan kita, keinginan kita yaitu berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada Allah agar dihadiahkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah, ketika kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan, manusia yang bakhil itu adalah manusia yang tidak mau berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nama Nabi Muhammad disebut oleh seseorang. Kenapa bisa dikatakan bakhil? Logikanya sangat sederhana. Angok-angok perai, lidah-lidah gratis mengucapkan dikasih pahala. Tidak ada mual oleh. Itulah saya pilih-pilih orang tu. Ulang, lidah-lidah gratis, angok-angok perai. Ketika dibaca Nabi Muhammad, dia agilo pahala kalau mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, tibola jatah diambil. Sesuai dengan judul yang diberikan, yang terpampang di jadwal, yaitu masalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Berangkat dari surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Surat ke-66 ayat ke-6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada uraian, ada beberapa himbauan dari saya kepada kita semuanya. Yang pertama, masalah iktikaf, kita sudah masuk kepada malam yang kelima nantinya. Rasanya, jika dibandingkan dengan kehadiran kita hari ini, malam ini, sungguh-sungguh sangat sedikit rasanya kita yang datang iktikaf. Coba bayangkan, satu kali kesempatan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sama dengan beribadah 83 tahun. 10 kali kita mendapatkan malam Lailatul Qadar
sama beribadah 830 tahun. Terkejarlah ilmu, terkejarlah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu, termasuk kepada umat Nabi Nuh. Kalau 10 kali saja. Tapi nyatanya kita masih banyak yang mengabaikan kesempatan besar yang diberikan oleh Allah di malam-malam terakhir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ambo yang masih alun tergerak hatinya, ambo imbau kepada kita bersama, ibu-ibu tinggallah masalah kuih itu dulu. Fokus 10 malam terakhir kita beriktikaf di masjid ini, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Himbauan yang kedua, berkaitan dengan pemilihan 2024 yang akan datang, harus kita sadari hai umat Islam, itu adalah pertarungan sengit kita dengan non-muslim. Karena kita sudah merasakan bagaimana suasana saat ini, Islam diobok-obok, Islam dihina, Islam dikatakan teroris. Secara tidak langsung itu adalah kesalahan kita kaum muslimin. Kenapa saya berani mengatakan? Karena kita mayoritas, yang naik adalah minoritas. Sehingganya ketika kekuasaan itu berada di tangan mereka, mereka melakukan otak-atik terhadap agama kita dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Makanya tahun 2024, kalau seandainya umat muslim masih lengah dan masih beranggapan siapapun yang naik kami akan tetap seperti ini, itu pendapat lama. Tidak bisa dipakai. Apakah kita bernyontoh kepada Nabi Muhammad ketika ditawarkan kekuasaan kepadanya lalu dia menolak? Bukan itu dalilnya. Ketika Nabi Muhammad ditawarkan kekuasaan, dia menolak itu karena orang yang di bawahnya belum patuh kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak mengambil kekuasaan tersebut. Percuma dia perintahkan A kalau yang di bawah masih mengerjakan B. Makanya ketika Nabi Muhammad sudah berhasil di Madinah, bisa mengatakan A dan yang di bawah mengerjakan yang A, Nabi Muhammad langsung menjadi pemimpin. Di kaum muslimin tahun 2024, kalaulah indah kita memilih partai orang-orang yang ingin menegakkan Islam, kita jangan memilih orang yang membenci Islam. Itu harus kita camkan. Karena dosanya akan kembali kepada kita. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Kembali kepada surat At-Tahrim ayat 6. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu neraka bapak ibu. Sabuk ni kita Mirzani lama je mengeceknya. Biar lambo masuk neraka. Coba yang lihat di YouTube. Ni kita Mirzani biar lambo masuk neraka. Ambo kang ada cara jo artis ko. Sangkoan neraka tu di ni kita Mirzani. Kalau gambaran sederhana bapak-bapak ibu, jangankan untuk tertawa, jangankan untuk mengadakan acara seperti yang dikatakan oleh Nikita Mirzani, tersenyum pun kita tidak akan dapat di neraka tersebut. Gambaran neraka yang berikutnya, ketika Nabi Adam alaihissalam setelah terbuang dari surga ke bumi, lalu ingin masak, tidak menemukan api, lalu memohon kepada Allah, permintaan dikabulkan melalui malaikat Jibril. Jibril menyebut api ke neraka. Kemudian dibawalah api sebesar korma. Berdialog dengan Malik, penjaga neraka. Sagadang itu nak dibawa ke dunia, yo. Kalau sagadang itu dibawa dari dunia, akan terbakarlah dunia beserta isinya. Sagadang kurma baru. Kemudian diletakkan kembali, diambil sebesar jagung. Masih dihalangi oleh malaikat Malik. Kalau sagadang itu dibawa ke dunia, tidak akan pernah turun hujan di dunia. Itu
Baca rolai. Caranya adalah lebih kecil daripada itu. Datang malaikat Malik, lemparkan kayu yang telah dipanaskan di neraka, kamu ngalatik-ngalatik api ketik, bunga-bunga ketik itu. Itu yang bawa ke dunia. Itu nanti bawa ke dunia, lendak tangguang rasa api. Dan taluk manusia memakai dirinya sudah di dunia. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Gambaran yang berikutnya tentang neraka. Paman Nabi yang membela Nabi untuk menyebarkan Islam, akhir hayatnya kan anak muah masuk Islam. No? Diagianlah ke paman Nabi ko azab yang paling ringan di neraka. Azabnya diambilkan terompa yang telah dipanaskan di neraka, lalu dipasangkan kepada paman Nabi. Mangga lagak dari kaki sampai ke otak. Lalu nak tu kejadian di dunia lalu. Kok kaki awak terpanggang paling bagian kaki ke bawah dan cuy. Kemudian gambaran berikutnya tentang neraka, kita masih ingat dengan kasus pasukan Abraha. Yang dihancurkan oleh Allah melalui murung ababil yang membawa kerikil kecil dari neraka. Lalu dilemparkan kepada pasukan Abraha. Modelannya jadinya. Dibayangkan dalam surat Al-Fil kalau tidak salah. Laksana daun yang dimakan ulat. Tinggal tulang-tulangnya saja boleh. Aku ni kita merzani lamaknya mengeceknya. Dia biarlah masuk neraka saja. Ani kita merzani berani mengatakan itu karena dia tidak kenal dengan neraka. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Ada beberapa cara agar kita bisa menjaga diri dan keluarga kita dari neraka. Yang pertama, bekali anak-anak kita dengan ilmu. Terutama ilmu agama. Kalau terasa Bapak Ibu gini wah. Zaman anak-anak kini Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu samuan jangan ketika ibu ketek. Jangan samuan je. Mereka hidup di zamannya kini dan mereka bisa menipu kita melalui HP. Itu nak merusak. Atau contohnya, kalau ada HP anak dan bak kunci, curigai lah tu. Aku no HP-nya kunci. Makonya pakai sandi. Berarti apa-apa harus atau ndak boleh mencaliak HP-nya. Boleh lihat tu. Kalau orang tu terbuka, tidak melakukan kesalahan, apapun yang bukan kurang tu mah. Tak perlunya kunci. Sehingganya kalau bapak ibu-ibu zaman kini tidak hati-hati dengan HP anak, itulah serangan Yahudi dan Nasrani yanglah berhasil ke umat Islam, anak-anak umat Islam saat ini. Sehingganya jangankan ilmu yang akan mencegah mereka agar terhindar dari neraka. Mereka sudah diracuni oleh HP. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Ilmu yang dimaksud di sini banyak. Tetapi yang lebih utama adalah ilmu agama. Untuk saat ini saya tidak mengatakan sekolah umum itu kurang bagus. Kalau bisa bapak-bapak ibu-ibu menyekolahkan anak-anak di pesantren, sekolah yang anak dikontrol dari pagi sampai malam, anak-anak yang terhindar dari HP, insya Allah itu bisa gini. Kalau tidak, apa-apa ibu-ibu harus kuat di rumah. Kuat dalam artian bisa mengambil HP anak jam sekian sampai jam sekian, bisa membatasi anak memakai HP dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak tunggulah kehancuran kita bapak ibu. Generasi-generasi Islam yang sangat rapuh nantinya
dan bahkan mereka sulit mengatasi masalah apabila masalah itu menimpa diri mereka sendiri. Betul, ilmu agama mana yang kurang? Ada masalah sekete ambil jalan pintas bunuh diri. Tak banyak kasus tu. Ada masalah sekete bunuh diri. Karena ilmu agama dalam mengatasi permasalahan hidup mereka itu tidak memadai. Sedangkan dibekali awak dalam ilmu agama dari kete bapak ibu, masalah kehidupan awak jo nak tanggung banyak gini dah. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang lebih banyak inyo berkomunikasi dengan HP dibandingkan dengan orang tuanya. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi kalau anak kita lah kita bekali dengan ilmu, insya Allah mereka mengerti dengan hidup, mengerti cara menjalani hidup, mengerti untuk apa dia hidup. Sehingganya dia bisa selamat dari neraka Allah dan sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Yang kedua, adalah anak-anak kita bekali dengan ilmu, kita harus tanamkan tauhid yang benar kepada anak kita. Tauhid ada tauhid rububiyah dan ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yaitu Allah sebagai pencipta, itulah yakin wak sadu tu. Allah sebagai pengatur, di situ kaduk masalah ada wak. Masih ada keyakinan dari diri kita yang mengatakan hari ditangka di orang, hari digurua di orang, hari hujan labik hujan badai, dek kejadian dan kapatang tu orang bergayut patang tu maka model kuari. Orang yang tak panam di danau patang maka model kuari. Secara tidak langsung itu berkaitan dengan tauhid rububiyah kita yang salah. Paham ke benda tu? Allah Jalla ngatakan, setiap kejadian di alam ko inya yang mengatur. Inyo yang mengendalikan. Tinggal kita merubah pikiran kita bahwa Allah lah yang mengatur. Kedua, kesalahan-kesalahan kita ketika kita minum obat. Keyakinan biasa yang timbul dalam diri kita adalah yo santiang ubek kuah. Seharusnya keyakinan yang kita tanamkan dalam diri kita adalah melalui obat inilah saya disembuhkan oleh Allah. Masih ingat Bapak-bapak Ibu kisah Nabi Ayub yang menderita penyakit kulit 7 tahun. Lalu sampai dibuang dari nagarinya. Hidup di sebuah gubuk. Pada saat Allah menyembuhkan, dimunculkan air di kaki Nabi Ayub. Usapkanlah air itu ke seluruh badanmu, hai Ayub. Maka diusapkan. Ayub mengatakan, dengan izin Allah, air ini bisa menyembuhkan. Semuanya atas izin Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Secara logika, membawa Bapak Ibu berlogika. Ketika Bapak Ibu yang mencari di sawah, yang baladang, yang memanen, lalu uang itu ibu-ibu simpan, bapak-bapak simpan di bank. Lalu bank bapak punya ATM. Apa bawa anak apa bawa anak ibu ke ATM. Setelah itu ambil piti di situ. Anak tadi ATM nanya hidung. Untung leado ATM, kau nak doang jual dan lah ke belanjung. Dake awak anak awak mengecek benda tu nak sakit hati awak kira. Padahal ATM tu hanya alat mengeluarkan uang, yang bekerja adalah kita. Begitulah kira-kira. Ketika Allah menyembuhkan sesuatu melalui alat, jangan alat itu yang kita jadikan ujian, sanjungan dan segala macam.
Maka dalam hal ini, marilah kita luruskan tauhid rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita terhindar dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah katakan, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya siapa yang mempersyirikkan Allah, maka Allah mengharamkan kepadanya surga dan Allah menempatkannya di neraka. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Dan ketiga, agar anak-anak kita dan kita terhindar dari neraka, suruhlah anak-anak kita melakukan salat. Dalam surat Taha ayat 132 Allah katakan, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Suruhlah, dirikanlah keluargamu, perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengajarkannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Suruhlah anak-anakmu melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka pada usia 10 tahun kalau tidak melakukan salat. 7 suruh, 10 pukul kalau nak salat. Pertanyaannya, apa-apa pajaku lampe puluh mua wah. Indak je semayang akan dipangan itu. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ambola tahu tentang ceramah itu. Sia yang tak salat suaminya dan dia tidur dengan suami itu, maka dia tidur sama dengan tidur dengan babi. Anak-anak umur 7 disuruh wah. Lah 10 tahun indak je salat dipukul. Ku apa paja lah masalahnya. Jadi, kalau seorang ayah tidak memberikan pelajaran yang bagus, contoh yang bagus kepada seorang anak, maka ayah dan anak akan bisa dijebloskan Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Yang terakhir, yang menyebabkan seseorang anak dan sekelompok keluarga bisa masuk ke dalam neraka adalah masalah aurat. Masalah aurat. Sebab ada 4 golongan laki-laki yang akan bisa terbawa ke dalam neraka apabila 4 golongan laki-laki ini membiarkan keluarga yang perempuannya membuka aurat. Ampik dan kata bau. Yang pertama adalah suami. Yang kedua ayah. Yang ketiga anak laki-laki. Yang keempat adalah saudara laki-laki. Kita tahu tak saudara? Dalilnya kita lah tahu. Menutup aurat tu kita lah tahu. Apalagi kok seorang ayah yang membelikan pakaian hari raya untuk anaknya, piti di tanganinya wah. Awak punya kekuasaan wah. Inyo meminta beli baju ayo kawak wah. Ndak wah lagi aturan nak. Coba bayangkan bara dosa wah. Nyobali baju yang buka aurat, sanang juga man saya lihat dosanya tadi. Ingat. Seorang suami medotillah. Seorang ayah, saudara laki-laki membiarkan saudara perempuannya membuka aurat. Kadang-kadang kita ke bapak ibu, contoh sederhananya kita ketika pergi semayang rayu. Talakuang belatan di sekolah. Baju rayu bersalin kurang. Kadang-kadang aurat nampak. Mabuk ke semayang. Barasu itu. Tidak berasu itu. Anak suami senang lo tersenyum lo di samping istri. Nanti lakuang balatan di tangan. Baju rayo dek baru bapak sandian ke orang. Aurat nampak. Mulailah hari ini bapak-bapak ibu. Kita memperhatikan keluarga kita. Betul-betul terhindar hendaknya
dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya lah tahu apa-apa ibu daripada bo. Lah dia tahu lah. Tinggal mempraktekkan saja lah. Apalagi anak-anak ketek nan umur 4 tahun, 5 tahun, tanamkanlah rasa kanak tu bahawa nak ikut baju yang bagus ah. Ikut baju yang bagus ah. Pakai jilbab menutup aurat bagian bawah dalam. Sehingganya ketika anak tu menampak baju yang tak model itu, nya langsung tiba dalam pikirannya. Baju tu nak rancak dong. Dari ketek awak tanamkan. Jadi bapak-bapak, ibu, barangkali demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kok sakitnya agak terkaris cara mau menyampaikan. Mudah-mudahan yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari diri ibu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.